Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kebakaran sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan berita peresmian penetapan 9 pimpinan MPR DPR periode 2024-2029 dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dari Partai Gerindra. Saya Brema Latenaya, inilah iNews Prime selengkapnya. Viral di media sosial, video evakuasi 2 ekor buaya berukuran hingga 3 meter dekat permukiman warga di Cianjur, Jawa Barat. Buaya tersebut lepas dari penangkaran lantaran tembok pembatas ambrol saat diguyur hujan pada Rabu kemarin. Beginilah rekaman video amatir warga saat proses evakuasi 2 ekor buaya berukuran 3 meter yang terlepas dari penangkaran di dekat permukiman warga di Kampung Gunung Calung, Cianjur, Jawa Barat. Buaya-buaya ini lepas dari penangkaran karena tembok dekat pembatas kolam buaya jebol akibat hujan deras Rabu kemarin. Sedikitnya 80 ekor buaya berada di penangkaran milik warga tersebut. Buaya-buaya ini merupakan milik BKSDA yang dititipkan ke penangkaran milik warga sejak tahun 2016. Belum diketahui secara pasti jumlah buaya yang lepas, namun warga sudah menangkap 3 ekor buaya di lokasi berbeda. Jadi intinya kemarin mungkin ada kejadian di mana hujan lebat yang menimbulkan jebolnya dinding pembatas penangkaran buaya di situ. Nah, untuk intinya udah ditindaklanjuti untuk ditutup jalur yang keluar itu. Nah, satu sisi yang ada dua ekor buaya yang lepas dan itu juga statusnya udah ketangkep juga. Dan sisanya masih dalam tahap pencarian. Hingga saat ini petugas dari penangkaran masih melakukan penyisiran di sekitar penangkaran. Selain itu, warga juga diimbau untuk menghindari area sungai karena diduga sungai menjadi tempat persembunyian buaya lepas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pemotor dicegat debt collector di pinggir jalan raya Kota Jember, Jawa Timur. Dengan menunjukkan surat resmi kendaraan, pemilik motor terlibat cekcok dengan para debt collector. Direkam dengan sengaja oleh warga, seorang penagih utang menghentikan pengendara sepeda motor di Jalan Hayam Wuruk, Jember. Penagih utang meminta pemilik motor turun dan menunjukkan kelengkapan sepeda motor termasuk surat-suratnya. Lantaran tidak ada masalah dengan sepeda motornya, terlebih memiliki tanggungan dengan pihak ketiga, pemilik motor langsung abadikan tingkah penagih utang dengan ponselnya. Penagih utang pun marah-marah dan akan menuntut pemilik motor lantaran membuat video sesuka hatinya. Namun pemilik motor tidak takut dan tetap memvideokan aksi arogan penagih utang tersebut. Di kampung ya agak meresahkan ya. Harusnya gimana Pak? Ya seharusnya ya yang tertib aja. Kalau utang ya bisa diselesaikan bagaimana caranya kan gitu. Oh gitu. Dimusyawarahkan. Jangan sampai disita di tengah jalan. Kan kasihan juga. Ya, yang berhak untuk mengambil ataupun mengamankan BB itu ketika ada putusan dari pengadilan terkait penyitaan fidusia. Udah diketahui dan pelaku identitas debt kolektornya. Ini masih kami dalami. Jika masyarakat dicegat di pinggir jalan dan langsung disita sepeda motornya oleh pasukan penagih utang, diharapkan masyarakat diminta segera lapor ke polisi untuk ditindak secara hukum. Sebelum ada putusan dari pengadilan, petugas penagih utang tidak diperbolehkan menyita motor di pinggir jalan. Terlebih lagi menyita motor tersebut.
Kejaksaan Agung Republik Indonesia merilis barang bukti baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang usaha perkebunan kelapa sawit oleh beberapa perusahaan di bawah naungan Duta Palma Group. Barang bukti uang tunai dengan perkiraan total 372 miliar rupiah disita oleh Kejagung dalam perkara ini. Di situ ada juga. Kejagung RI menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai total diperkirakan mencapai 372 miliar rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada usaha perkebunan kelapa sawit. Barang bukti berupa uang tunai dan dokumen ini disita Kejagung dari PT Aset Pacific dan PT Dalmex Plantations yang berada di bawah naungan Duta Palma Group. Barang bukti ditemukan setelah pihak Kejagung melakukan penggeledahan di kantor PT Aset Pacific, Jalan TB Simatupang, dan Menara Palma di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Terkait dengan telah dilakukannya penggeledahan dan penyitaan oleh tim penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di dalam naungan grup Duta Palma. Estimasi atau perkiraan rupiah adalah sejumlah 372 miliar rupiah dari. Informasi lainnya pemirsa, Tentara Nasional Indonesia menggelar gladi bersih HUT ke-79 TNI di Silang Monas yang dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Gladi bersih dilakukan dengan kegiatan seperti parade, aksi bela diri hingga terjun payung. Menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-79, TNI menggelar gladi bersih yang diikuti oleh ratusan ribu personil TNI. Gladi ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan sejumlah jajaran. Gladi bersih kali ini menampilkan anggota TNI yang sedang berlatih untuk mempersiapkan rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada Hari Ulang Tahun TNI ke-79 pada 5 Oktober 2024 mendatang. Upacara peringatan akan menampilkan kegiatan parade upacara militer, defil, aksi bela diri, berkuda, hingga demonstrasi udara. Untuk upacara parade dan defil, TNI mengerahkan sekitar 100.000 personil pasukan dan 1.059 alutsista yang dipamerkan. Upacara peringatan akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang akan bertindak sebagai inspektur upacara. Hari ulang tahun ke-79 TNI, di mana TNI mengambil tema TNI bersama rakyat siap dan mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Pada saat pelaksanaan upacara 5 Oktober yang nanti pada hari Sabtu, dihadiri sebagai Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini memang dilaksanakan bukan hanya TNI, tetapi 3 matra sangat berperan di dalam kegiatan tersebut. Rencananya masyarakat bisa melihat berbagai pertunjukan ini di Silang Monas pada Sabtu 5 Oktober 2024 mendatang. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil hari ini belusukan ke Padepokan Ciliwung Condet di Keramat Jati, Jakarta Timur. RK mendengarkan curhatan warga Condet dan aktivis lingkungan.
Kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut hangat puluhan warga dan aktivis lingkungan di Padepokan Ciliwung Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ridwan Kamil berdiskusi dengan warga dan aktivis lingkungan dan mendengarkan sejumlah keluhan warga. Salah satu yang dibahas adalah kekhawatiran warga Condet kehilangan identitasnya sebagai kota budaya. Usai berdiskusi, RK menanam pohon dan menyusuri Sungai Ciliwung menggunakan perahu karet, ditemani sejumlah aktivis sungai. RK pun menyinggung akan membuat transportasi air jika memungkinkan dan akan mengelola Sungai Ciliwung dengan konsep pentahelix. Saya akan realistis tapi juga idealis insya Allah kalau takdirnya ada. Semua curhatan tadi direspon. Kalau sungai pernah punya pengalaman membuat Satgas Citarum ya dengan konsep pentahelix. Jadi konsep pentahelix akan dikembalikan, dihadirkan. Jadi ada pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan. Kemudian yang keduanya itu adalah akademisi, ketiganya komunitas, keempatnya wirausaha atau bisnis, terakhir adalah media untuk mengedukasi juga ya. Ciliwung yang tadinya terabaikan sekarang udah jadi pusat ekonomi, pusat kegiatan masyarakat, edukasi, dan lain-lain. Nah inilah harapannya, curhat kita itu agar ke depan ini di gubernur kita di undang-undang DKJ yang baru, insya Allah lebih maksimal. Itu aja harapannya. Warga Padepokan Condet Ciliwung berharap Cagup Jakarta Ridwan Kamil akan lebih maksimal dalam bekerja jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono hari ini belusukan ke kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Suswono mendengarkan curhatan sejumlah pedagang, salah satunya terkait penurunan jumlah pembeli. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono melaksanakan safari politik ke Gang Said, Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Didampingi sang istri Mike Wahyuni, Suswono menyantap sarapan nasi uduk khas Betawi bersama para pendukungnya. Sembari menyantap sarapan, sejumlah warga menghampiri Suswono dan mendoakannya agar menang dalam pilkada kali ini. Usai menyantap makanan khas Betawi, Suswono lalu menemui para pedagang di Jati Baru. Suswono mendengarkan langsung keluhan pedagang terkait sepinya pembeli yang mengakibatkan penurunan omset. Ya, mereka ini sejak ada penampungan di atas ini, pedagang-pedagang yang di bawah ini praktis tidak sedikit sekali pengunjungnya, ya diantaranya itu. Di samping memang setelah COVID itu banyak usaha-usaha yang dengan cara online kan, itu juga nampaknya berpengaruh ya. Menanggapi keluhan warga dan pedagang Tanah Abang, Suswono pun berjanji akan mencarikan solusi jika terpilih sebagai wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung hadir di acara deklarasi relawan Pak Dul hari ini. Pramono Anung mengaku semakin bersemangat pasca merasakan dukungan luar biasa dari relawannya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung hadir di acara deklarasi relawan Pak Dul yang digelar di kawasan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan hari ini. Kedatangan Pramono disambut dengan budaya khas Betawi, palang pintu, yang merupakan tradisi menggabungkan seni bela diri dan sastra pantun. Ratusan pendukung Pramono Rano mendeklarasikan diri sebagai relawan Pak Dul. Dukungan juga disampaikan Presidium Laode Basir, Bintang Mangkauk, Ramadhani Al-Faruqi, Muhammad Isnaini, M. Ambardi, Ilham Pisang, Mutia Puspasari, Puryawan, Mustaqim Dahlan. Dalam deklarasi ini relawan menitipkan pesan agar pasangan Pramono Rano harus memperhatikan kesejahteraan kampung-kampung di Jakarta. Jangan sampai ada penggusuran yang semena-mena untuk warga miskin di Jakarta. Misalkan, kami minta tidak hanya Kampung Bayam,
Kami sangat berharap, ingin mengawal, 30 kampung di Jakarta harus ditata dengan baik. Dan jangan ada penggusuran yang tidak memanusiakan terhadap warga miskin di Jakarta. Merasakan semangat dan titipan harapan dari para relawannya, Pramono Anung menyampaikan akan semakin kerja keras demi memenangkan kontestasi pertarungan Pilgub Jakarta. Saudara-saudara sekalian, sore hari ini saya seperti mendapatkan energi baru untuk bertarung lebih keras, lebih kuat. Karena sehari ini saya keliling di beberapa elemen masyarakat, tokoh, habaib, kiai, dimulai dari pagi hari, dari jam 6 sudah keliling setengah 6. Acara ditutup dengan penandatanganan peresmian dukungan relawan Pak Dul terhadap pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Ahmad Muzani dari fraksi Gerindra terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2024-2029. iNews Prime masih akan segera kembali. Anda masih di iNews Prime pemirsa. Majelis Permusyawaratan Rakyat resmi menetapkan 9 pimpinan untuk periode 2024-2029. MPR RI periode ini diketuai oleh Ahmad Muzani dari fraksi Gerindra. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar sidang paripurna ketiga di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Sidang digelar untuk menetapkan dan melantik pimpinan MPR periode 5 tahun mendatang. Sidang dipimpin oleh pimpinan MPR sementara, yakni anggota Majelis Tertua dan Termuda, Guntur Sasono dan Larasati Moriska. Sidang tersebut menyepakati dan menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Muzani didampingi oleh 8 Wakil Ketua MPR RI dari 7 fraksi MPR dan 1 kelompok DPD selama 5 tahun ke depan. Ketua MPR periode 2024-2029 adalah Haji Ahmad Muzani dari fraksi Gerakan Indonesia Raya. Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra memimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2024-2029. Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI yang diisi oleh pimpinan masing-masing fraksi. Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh Bambang Wuryanto atau yang dikenal Bambang Pacul. Sementara dari Golkar diisi oleh Kahar Muzakir. Kemudian dari Partai Nasdem ada Lestari Murdiat. Dari PKB, Rusdi Kirana. Selanjutnya dari PKS ada Hidayat Nur Wahid. Dan dari Partai Amanat Nasional, Edi Suparno. Kemudian dari Partai Demokrat ada Edi Baskoro Yudhoyono atau yang dikenal dengan Ibas. Dan dari Dewan Perwakilan Daerah diwakilkan oleh Archandra Muhammad Akbar Supratman. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut profil Ketua MPR RI terpilih 2024-2029 Ahmad Muzani. Ahmad Muzani lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 15 Juli 1968. Politikus Partai Gerindra ini menempuh pendidikan di Universitas Ibnu Khaldun. Ahmad Muzani akan menjabat sebagai Ketua MPR RI hingga tahun 2029. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI 2019 hingga 2024. Saat ini Ahmad Muzani menjabat sebagai Sekjen Partai Gerindra. Jabatan ini diembannya sejak tahun 2015.
Ahmad Muzani juga sudah menjadi anggota DPR RI selama 3 periode sejak 2009 lalu. Dalam pidato perdananya sebagai Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengajak seluruh anggota MPR untuk hidup sederhana dan menjaga kepercayaan masyarakat. Muzani menyebut anggota MPR harus memenuhi prinsip moral dan tidak bergaya hidup berlebihan. Kami juga mengajak seluruh anggota majelis dan segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kepercayaan rakyat dengan merenungkan nilai-nilai yang sesungguhnya penting bagi kita, yang saat ini saya ingin mengajak semua untuk kembali pada prinsip moral, yakni agar kita selalu menjaga hidup sederhana, tidak berlebihan, dan berpegang teguh kepada konstitusi yang berlaku. Hidup sederhana bukanlah berarti kita mengabaikan kemajuan atau menghindari pencapaian. Justru hidup sederhana mengajarkan kita untuk menghargai apa yang telah kita miliki, memperkuat hubungan sesama, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Dengan hidup sederhana, kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti keluarga, persahabatan, dan berkontribusi pada nilai positif yang hidup di masyarakat. Archandra Muhammad Akbar Supratman resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua MPR RI 2024-2029 dari unsur Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Penetapan tersebut usai Archandra memenangkan voting melawan Fadel Muhammad. DPD RI menggelar rapat pemilihan pimpinan MPR RI dari unsur DPD. Rapat digelar di Gedung Nusantara 5, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Putra sulung dari Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Aktas, yakni Archandra Muhammad Akbar Supratman dari Dapil Sulawesi Tengah, terpilih sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD, usai memenangkan voting melawan Fadel Muhammad. Archandra Akbar memperoleh 93 suara, sementara Fadel Muhammad 50 suara. Usai terpilih sebagai pimpinan MPR, Archandra mengungkapkan akan membangun MPR secara kolaboratif dan spirit kebersamaan. Tentu ini bukan suatu hal yang mudah untuk saya, karena ini amanah besar, dan yang terpenting ini spirit kebersamaan. Ini bukan soal Akbar, ini bukan soal daerah, wilayah Jawa, Sulawesi Barat, ataupun Papua, tapi ini soal kebersamaan kita untuk membangun kebersamaan dari DPD untuk dari daerah untuk Indonesia, dari DPD MPR kita bangun semangat kolaboratif, spirit kebersamaan, dan insya Allah apa yang diberikan amanah dari teman-teman senator kita akan jalankan. Bantu saya, bimbing saya, harapan saya ke depan seperti itu. Kita bersama-sama, spirit kebersamaan ini kita harus jaga. Archandra merupakan seorang politisi yang lahir di Palu 1 Oktober 1998. Karir politik Archandra dimulai dari keterlibatannya dalam organisasi pemuda di Sulawesi Tengah dan menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum hingga berhasil meraih gelar sarjana hukum. Di luar karir politik, Archandra juga aktif di dunia bisnis, menjabat sebagai Direktur PT Celebes Airlines Indonesia sejak 2017. Kemudian pada 2018, ia menjadi komisaris perusahaan PT Alat Kesehatan Indah Jaya. Dari Jakarta, Irfan Herdiansyah, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden pada Minggu 20 Oktober mendatang. Berdasarkan jadwal pelantikan Presiden sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, akan dilakukan pengucapan sumpah atau janji Presiden dan juga Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Pelantikan Prabowo Gibran rencananya akan dilaksanakan di Gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta. Setelah pelantikan dan penetapan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Indonesia, rencananya Prabowo akan mengumumkan susunan kabinetnya. Pelantikan besok akan menggunakan seperti tradisi yang sudah berjalan, yakni
Kita akan mendengarkan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum, setelah itu pelantikan Presiden, kemudian nanti Presiden akan mengucap sumpah janji seperti dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 di hadapan Ketua dan para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Informasi lainnya pemirsa, Hyatt Fair 2024 kembali diselenggarakan oleh Grand Hyatt Jakarta. Gelaran ini untuk membahas sekaligus sebagai wadah berbagi informasi mengenai perkembangan sektor perhotelan di tanah air. Park Hyatt Jakarta turut berpartisipasi dalam acara Hyatt Fair 2024 yang diselenggarakan di Grand Hyatt Jakarta. Terkait hal ini, Park Hyatt Jakarta memperkuat posisinya sebagai meeting, incentives, conference and exhibition atau MICE dan luxury hotel di tengah brand Hyatt itu sendiri. Dengan adanya event Hyatt Fair 2024 ini diharapkan dapat mengenalkan Park Hyatt Jakarta kepada masyarakat, terutama dari sisi fasilitas yang ditawarkan. Park Hyatt Jakarta memiliki total 220 kamar dan 36 kamar diantaranya memiliki kelas suites, serta mampu menyediakan ruangan berkapasitas 1.400 orang dengan luas ruangan 3.500 meter persegi. Tujuan utama dari Park Hyatt ikut berpartisipasi dalam acara ini untuk lebih menguatkan brand kita. Selain menguatkan brand Hyatt di Indonesia, juga menguatkan brand Park Hyatt di Indonesia sebagai brand terkuat dan terbesar dan yang paling luxury di antara brand Hyatt yang lain. Di mana kita berkumpul untuk Indonesia dan teman-teman sekitar Indonesia, baik dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kita di sini memberikan informasi kepada teman-teman bahwa apa aja sih yang terbaru dari Hyatt untuk Indonesia dan sekitarnya. Di sini kita membahas mengenai hotel-hotel yang akan buka atau mungkin renovasi yang sudah berjalan. Terletak di pusat kota Jakarta, menjadikan Park Hyatt Jakarta memiliki lokasi yang cukup strategis, dekat dengan berbagai pusat perkantoran pemerintahan, pusat lifestyle, dan heritage building yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan.